Ya, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi kita membahas ya di dalam pertemuan kita pada hari ini adalah mengenai biostatistika ya. Jadi nanti di dalam biostatistika ini adalah alat bantu kita melakukan pengolahan data penelitian ya, pengolahan data penelitian. Bagaimana cara kita melakukan pengolahan data penelitian? Kata kunci yang harus Bapak Ibu ingat itu adalah kita melakukan penelitian kuantitatif namanya, ya, penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kuantitatif ini, kata utamanya itu adalah angka, angka. Ya, satu lagi ada penelitian kualitatif. Kualitatif itu kata kuncinya adalah selain angka. Ya, jadi kalau di kuantitatif kita membahas angka, berarti data-data yang akan kita kumpulkan itu adalah data berupa angka. Ya, itu yang akan kita bahas dan kita olah nanti menggunakan statistik. Kalau dia selain angka, biasanya kita tidak menggunakan statistik. Jadi khusus untuk biostatistik ini nanti kita akan membahas data berupa angka. Secara garis besar, statistik itu dibagi atas dua. Yang pertama kita kenal dengan statistik deskriptif, ya. Statistik deskriptif. Di dalam statistik deskriptif itu nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan ada dinamakan dengan distribusi frekuensi, ya. Distribusi frekuensi. Ini biasanya disimbolkan dengan F kecil. Kemudian ada lagi distribusi frekuensi relatif. Relatif biasanya disimbolkan dengan FR ya, atau ada juga yang menyimbolkan dengan persentase ya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan distribusi frekuensi kumulatif ya, kumulatif. Ini biasanya disimbolkan dengan F besar ya. Kemudian di dalam statistik deskriptif itu nanti kita juga akan membahas sentral tendensi ya, sentral tendensi. Sentral tendensi itu ada yang kita kenal dengan mean, kemudian ada yang dikenal dengan median, ada dikenal dengan modus ya. Ini biasanya ada lagi D, E, F ya. D itu kuartil, kemudian desil, kemudian persentil ya. Nah, ini biasanya kita kenal dengan istilah sentral tendensi. Mungkin barangkali Bapak Ibu ya sambil saya menjelaskan nanti satu-satu dicatat dulu bagian-bagian poin penting ini agar nanti kita bisa cek dan diskusikan secara bersama seperti apa kita melaksanakan statistik deskriptif ini. Ya. Kalau ada tulisan yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Statistik deskriptif belum selesai, Bapak Ibu. Udah selesai yang ini? Saya pindahkan ke slide berikutnya. Sudah, Bu Endang? Kayaknya enggak apa-apa. Sudah, Pak. Nggak usah di-mute ya, biar diskusinya jalan ya. Bapak Ibu nggak usah di-mute ya. Ya. Saya sudah bisa lanjut, Bu Ilva? Sudah, Pak. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya, selain sentral tendensi, nanti kita juga akan mengenal yang dinamakan dengan standar deviasi ya. Kemudian kita juga akan mengenal variansi. Nah, ini masuk ke dalam statistik deskriptif ya. Kemudian yang kedua, tadi kita bikin di sini satu ya, berarti dua. Itu dinamakan dengan statistik inferensial ya, inferensial ya. Di dalam statistik inferensial ini nanti kita melanjutkan pengolahan data deskriptif tadi. Jadi untuk diingat Bapak Ibu,
Statistik inferensial tidak akan bisa dilakukan apabila statistik deskriptif belum selesai. Nah, itu tolong diingat. Jadi, statistik inferensial ini tidak akan bisa dilakukan apabila statistik deskriptif belum selesai. Artinya apa? Statistik inferensial ini adalah pengolahan data lanjutan, ya, pengolahan data lanjutan. Apa saja yang masuk di dalam statistik inferensial ini? Di antaranya kita mengenal nanti ada yang dinamakan dengan chi-square, ya. Chi-square ini biasanya kita mengolah data berkategori, ya, data berkategori. Apa saja kategorinya nanti kita bahas. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari nanti ada namanya uji T, ya. Uji T ini banyak, ya. Ada kita kenal dengan T dependent, ya, dependent. Ada uji T independen, ya, ada uji T independen. Kemudian ketiga ada uji T berpasangan, ya. Ini nanti akan kita bahas di dalam uji T. Kemudian nanti kita juga akan membahas di statistik inferensial ini ada yang kita kenal dengan ANOVA, ya, analisis variance, ya, ANOVA. Kemudian kita juga akan membahas nanti ada yang dikenal dengan uji regresi, ya, ada yang dikenal dengan uji regresi. Oke, regresi ini macam pula ya Bapak Ibu. Ada yang dikenal dengan uji regresi linear, ada dikenal dengan uji regresi ganda, ya, ganda. Nah, inilah nanti yang akan kita kupas, ya, di dalam statistik ini. Jadi bagaimanapun nanti Bapak Ibu mengolah data menggunakan statistik tidak akan jauh, ya, lari dari ketentuan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Makanya Bapak Ibu, karena kita nanti akan mencoba mengolahnya menggunakan manual, berarti butuh Bapak Ibu kalkulator. Kalau tidak kalkulator, HP Bapak Ibu juga bisa digunakan, ya. Di HP itu ada scientific, ya, tapi scientific yang kita gunakan nanti harus ada sinus, kosinus, logaritmik, kayak gitu, ya. Coba cek dulu kalkulator Bapak Ibu. Kalkulator di HP-nya coba dicek. Nah, itu ada scientific-nya itu. Tidak hanya kali bagi tambah kurang, ya, tapi ada log, ya. Biasanya itu kalau Bapak Ibu sudah berada di kalkulator itu coba rebahkan, ya, atau nanti cari scientific-nya, itu ketemu itu. Udah ketemu Pak Ari? Udah, Pak. Oh, udah. Bu Ilva udah, Bu Ilva? Cuman kayak gini, Pak. Dan kayak gininya gimana? Apa yang ada di sana? Kok hitam aja semua ini? Ini, Pak. Ah, coba Ibu rebahkan, Bu. Rebahkan. Bu rabahan, Bu. Bahan Rebahkan, makasih Ambo tuh ndak Ibu rabahan ke lantai. Ibu putar letaknya. Ya Allah, astagfirullah. itu, Pak. Indah, Bu. Ah, itu kan tagak tuh. Bu horizontalkan. Coba horizontalkan. Nah, ini harus benar bahasanya ini, ya. Kalau salah bahasanya ternyata rebahkan itu Ibu letakkan di lantai itu, ya. Itu rebahan namanya itu. Tuh Bu, kan. Itu barunya tuh Bu. Itu baru bisa gunuan. Nah, Oke, Pak. itu yang rebahannya Bu, ya, bukan rebahan di lantai, Bu. Bu Lucy, cek kalkulator Bu Lucy. Kalau enggak nanti susah kita, ya. Saya ngomong sendiri aja nanti. Bu Lucy, kalkulator Bu Lucy udah nampak log sinus kosinusnya? Udah, Pak. Sudah, oke. Bu Ilva, Bu Ilva udah tadi, ya. Bu Ilva udah. Oh, Bu Endang keluar masuk aja ya. Bu Endang gimana Bu Endang? Bu Endang. Belum, Pak. Bu Endang udah ketemu logaritmiknya? Belum, Pak. Rebahkan Bu Endang. Oh, enggak rebahkan deh, ya. Oh, horizontalkan. Vertikal kan potret tuh. Kalau landscape sama dengan horizontal. Bukan Bu Endangnya di horizontalkan, Bu Endang ini mana? Astagfirullahaladzim. Bu, tapi Ibu tuh cari kalkulatornya itu horizontalkan.
Bu Sudah, Endang? Pak. Udah ketemu ya Bu Endang ya? Alhamdulillah. Sudah. Ya Allah ya Tuhan. Lognya udah ada. Ya Allah ya Allah. Lognya udah ada. Bu Endang? Tolong ya Allah. Engkau yang menciptakan ya Allah ini Raka. Bu Endang. Bu Endang? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, sip ya. Oke ya. Kalau sudah kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Saya mencoba memberikan data untuk Ibu ada 50 lah ya, jangan terlalu banyak. Tentang umur. Umur Bu Ilva berapa Bu Ilva? 25, Pak. 25. 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Yang terlalu banyak umurnya ya. 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi ya. 65. Coba dicatat langsung Bapak Ibu. Coba dicatat biar jangan salah mencatat umur ini. Ya, kita ada umur 50 orang responden ya. Umur 50 orang responden. Ya, silakan dicatat baik-baik. Jangan sampai ada yang salah ya. Kalau rasa-rasa ragu, tanyakan ya, itu berapa Pak gitu ya, biar jangan salah. Bu Ilva udah selesai Bu Ilva? Sudah, Pak. Oke. Polusi. Ini kalau Bapak Ibu nggak masuk hari ini bahaya ini ya. Karena dasarnya ini ya. Kalau dasarnya nggak nyambung, susah untuk lanjut. Bu Lucy, udah Bu Lucy? tapi gimana dia tuh di baru tahun coba lagi dia mau tahu dari kalau tangan kalau apa ini ada aku juga nanti Oh Pak Ari asli mana Pak? apa nih gak akan asli adalah sambal tahu malam itu Aslinya Medan, Pak. Medan. Cuman udah lama di Solo, Pak. Tapi udah lama di Solo. Tapi asli Medan ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan udah lupa bahasa Medan ya Pak Ari ya. Nggak tahu bahasa Batak, Pak. Solo orang tua nggak pernah ngomong Batak, Pak. Oh nggak pernah. Alhamdulillah. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kita mulai melakukan bagaimana central tendency atau statistik deskriptif itu dilakukan ya. Statistik deskriptif. Ya, kita akan membahas yang pertama distribusi frekuensi ya. Yang pertama itu adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini itu adalah cara kita mengatur data kita menjadi semenarik mungkin sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah data yang ada kita kumpulkan ya. Tadi kita mendapatkan data 50 orang responden menurut umur. Sekarang kita mencoba membuat distribusi frekuensinya. Karena ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat
distribusi frekuensi ini ya, membuat distribusi frekuensi. Pertama, kita tentukan rentang ya, kita tentukan rentang. Rentang itu saya simbol dengan R. R itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Oke. Ayo, data terbesar kita berapa tadi Bu Endang? Coba cek data kita tadi, data terbesarnya berapa? 25, Pak. Oh, terbesar. 95. 95 ya, 95. Data terkecil kita? 25, Pak. 25. Ada lagi di bawah 25? Tidak? Enggak ada, Pak. Tidak. Coba 95 dikurang 25 berapa? 70, Pak. 70. Berarti R kita atau rentang kita adalah 70. Itu yang pertama. Langkah kedua, tentukan banyak kelas ya. Tentukan banyak kelas. Banyak kelas itu kita singkat dengan BK. BK itu adalah 3,3 log N ya. N itu adalah banyak data. Banyak data kita berapa Bu Endang? Banyak data kita 50. 50. Maka BK itu sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Nah, oke. Coba cari di kalkulator Bu Endang tadi, log 50. Bisa coba kalkulator tadi cari log 50. Ya, berapa Bu Ilva? Pak Ari? 8, Pak. Berapa? Log 50? 0,8. Salah itu. Log 50. Coba cek Pak Ari. Berapa log 50? Bisa 50 tekan log atau log tekan 50. Itu tergantung kalkulator. Lognya langsung 10 di sini, Pak, soalnya. Nah, ya, Ibu tekan log, tekan log dulu, tuh angka 50 tekan, atau tekan 50 dulu baru log. Pak Ari? 1,6. Itu dia yang benar ya. Berarti 1 tambah 3,3, 1,6. 6 berapa Bu Ena? 69, Pak. 6 berapa Bilva? 6989. Udah kita ambil aja 2 angka belakang koma ya. 1,69. Oke, 1,69 dikalikan. Ini jangan ditambahkan ya Bu ya. Ini salah nih kalau Ibu tambahkan ini. Kabat aku ya, kali bagi tambah kurang. Jadi kali ini dulu. 1 tambah 3,3 kali 1,69 berapa Ibu? Pak Ari tadi masih ada kan? Iya, Pak. Masih. Ayo Pak Ari, berapa tuh Pak Ari? 3,3 kali 1,69 berapa? 5,5. 5,57 ya? Ya, Pak. Oke. Berarti ini adalah 6,57. Ini saya jadikan 7. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak saya jadikan 7? Lebih dari Tuh Boleh, lebih Pak. dari 0,5-nya ya. Lebih dari 5. Kita bulatkan ke atas. Berarti BK kita 7. Catat, Bapak Ibu. Catat. Pak, permisi dulu Pak, menerima pasien baru. Yang duanya gitu, lagi perawatan gangren. Ya Allah, ya Ibu. Lanjut Benang. Tapi Benang jangan matikan ya. Jangan Iya matikan. Pak. Oke. Iya Pak. Belajar itu statistiknya. Pasien bal caranya dapat ya. Ya udah. Inilah ya. Sudah, Bu Ilva? Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Kita tentukan panjang kelas ya, panjang kelas. Panjang kelas ini kita singkat dengan PK. PK itu punya rumus rentang dibagi dengan banyak kelas ya. Rentang kita berapa tadi Bu Ilva?
Rentang kita berapa Rentang tadi? Bu Ilva, 50, Pak. rentang 50 ya? Ya. Enggak 70 dah. 70 Pak. Mbak Bu Ilva kok. Oh, ya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya harus dicari-carian Bu Ilva tuh Pak Ari. Kok salah kok ke 70. bawah? Pokoknya salah di AT itu ke bawah salah. BK kita berapa? Rentang dibagi 7 BK Pak. berapa? 70. BK-nya berapa? 70. 70 ya. 70, Pak. Berarti 10. Berarti PK kita 10 ya. Panjang kelas kita 10. Oke. Ya, kalau sudah kita dapatkan ini, kita sudah bisa membuat distribusi frekuensi. Caranya sebagai berikut ya. Kita bikin tabel distribusi frekuensi menurut umur responden ya, menurut umur responden ya. Jadi di sini umur, kita mulai dari umur terkecil, berarti 25 tadi ya Bu Ilva ya. Rentang 10 itu gunakan jari tangannya. Ini saya angkat jari tangan saya 10 ya. Kita mulai dari angka 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi kalau 25 tambah 10, 35. Tapi itu salah. Jadi kalau dia panjang kelasnya 10, kita mulai dari 25. Maka di sini 25 sampai dengan 34. Paham Bu Ilva? Gunakan jarinya itu, hitung dari angka 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya. Panjang kelasnya 10. Jadi jangan malu-malu pula gunakan jarinya, ya. Kalau ditambahkan 10 salah dia, ya. Ya, jadi Dimulai. 25 ya sampai 34. Kemudian 35 coba Bu Ilva gunakan jarinya. 35 sampai 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Pak. 44 ya. Jadi kalau kelipatan 10 itu gampang sebenarnya Bapak Ibu ya. Tinggal kita rubah di sini 45 sampai 54 ya. 55 sampai 64. 65 sampai 74 ya. 75 sampai 84. 85 sampai 94. Oke. Berapa tadi tertinggi kita? 95 ya. Berarti ada satu lagi. Berarti di sini 95 sampai 104. 4. Oke. Ya. Paham? Sampai di Paham, sana? Pak. Oke, ya. Kita mulai membuat frekuensinya ya. Bagaimana cara bikin frekuensinya? Dengan cara kita melakukan pentelian Bapak Ibu ya. Kita lakukan di sini teli ya, teli. Sini jumlah. Ya. Caranya coba perhatikan nih Bapak Ibu. Saya contohkan. Nanti Bapak Ibu lakukan. Caranya data kita tadi, kita mulai coret, pindahkan ke sini. Ya. Kemudian saya coret lagi di sini. 30, saya pindahkan ke sini. 30 di sini kan Pak Ari? Iya Pak. Ya. Kemudian saya coret lagi di sini. Saya pindahkan ke sini. Ya. Oke. Saya coret lagi di sini, saya pindahkan lagi ke 35 di sini. Ya. Kemudian saya coret lagi di sini, 50, saya pindahkan ke sini. Karena 50 di sini. Paham Pak Ari? Pak. Coba lakukan, Bu Ilva, coba lakukan, ya, lakukan sampai selesai, ya, sampai semuanya sudah tercoret. 5 nanti diikat Bu, ya. Misalnya ya 1, 2, 3, 4 dia 5 ikat gini, ya.
Ada nomor kartu di sini ya. Ya. Sudah Bu Ilva? 367. Bu Ilva udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, ayo kita inputkan. Di 25 sampai dengan 34 berapa? 4, Pak. 4. Cek ya Pak Arya, 35 sampai 44. 20. 20. Oke, 4554. 7. 5564. 9. 9. 6574. 6. 6. 7584. 2. 2. 8594. 1. 1. 95104. 1. Totalnya berapa Bu? Apa? Udah dihitung tadi emang 50 sih, Pak. Oh iya. 50 ya. Iya Pak Ari. Ini tidak salah Bu Ilva Pak Ari. Nah, beda ya Pak Ari. Nah. Sama Pak Ari? Sama Pak. Oke, ya. Nah, Bu Endang catat aja dulu Bu Endang, karena kita udah lanjut ini. Nah, coba dicatat Pak. dulu. Oke, kita sudah dapatkan. Ini namanya adalah distribusi frekuensi. Sekarang kita belajar apa yang kita bisa bahas dalam distribusi frekuensi ini, ya. Distribusi frekuensi ini biasanya ya di dalam penelitian kita ambil nilai yang paling dominan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil kesimpulan ini, maka Ibu ambil saja frekuensi paling dominan. Kebetulan frekuensi paling dominan dari 50 orang responden itu adalah 20. Ya, jadi frekuensi paling dominannya ini 4, 20, 7, 9, 6, 2, 1, 1. Yang paling dominan itu atau yang paling maksimal itu adalah 20. Maka untuk kesimpulan awal ya, kita sudah bisa mengatakan bahwasanya responden kita memiliki umur di rentang 35 sampai dengan 44 tahun. Dengan distribusi frekuensinya saat ini adalah sebanyak 20 orang responden. Ya, nah itu bisa kita ambil
sebagai kesimpulan awal. Tapi ini belum kesimpulan akhir, ya. Karena kesimpulan akhir nanti harus dicari menggunakan sentral tendensi. Oke ya, paham Bapak Ibu? Ya, jadi dari kita membuat distribusi frekuensi ini, kita bisa mengambil kesimpulan awal untuk umur responden yang sudah kita dapatkan pada rentang 35 sampai dengan 44 tahun. Oke ya, Pak Arya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bahas itu adalah distribusi frekuensi relatif namanya, ya. Nah, ini ya, distribusi frekuensi relatif. Nih, untuk distribusi frekuensi relatif ini, Bapak Ibu, kita membutuhkan rumus FR, ya. FR itu adalah FI per N dikali dengan 100%, ya. Jadi FR atau ada juga yang mengatakan persentase itu sama saja. Itu adalah pembagian antara frekuensi masing-masing kelas interval dibagikan dengan jumlah data. Jadi N ini adalah, FI adalah frekuensi masing-masing kelas interval. Ya, kemudian N ini adalah banyak data, ya, banyak data. Mana yang frekuensi masing-masing kelas interval itu 4, 20, 7, 9, 6, 2, 1, 1. Itu adalah frekuensi masing-masing kelas interval. Sementara N besar itu adalah banyak data ini, atau jumlahnya. Berarti N kita adalah 50. Maka untuk di sini, sama saja dengan 4 dibagi 50 dikali dengan 100%. Kemudian di sini berarti 20 dibagi 50 kali 100%. Kemudian di sini 7 per 50 kali 100%. Di sini 9 per 50 kali 100%. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sekarang tugas Bapak Ibu, tolong dicari berapa hasilnya. 4 dibagi 50 kali 100% itu berapa? Ya, 20 dibagi 50 kali 100% itu berapa? Dan seterusnya. Ya, berapa Bu Ilva? Bentar, Pak. Ya. 4 Dibagi 50. Bagi dulu. 4 bagi 50 kali 100, itu aja. Berapa itu? Karena persentasenya udah ada di atas. 8, Berarti Pak. 8. Cek Pak Ari, benar Pak Ari, 8? Ya, Pak Ari. Benar, Pak. Oke, 20 per 50 kali 100. Berapa tuh, Pak Ari? 20 bagi 50 kali 100. 40, Pak. 40. 40, Pak. 7 bagi 50 kali 100. 14, Pak. 14. 9 bagi 50 kali 100. 18, Pak. 18. 6 dibagi 50 kali 100. 12, Pak. 12. 2 bagi 50 kali 100. 4. 4. Ini 2. Ini 2. Ya, benar ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Totalnya ini harus 100. Coba dicek. Ya, nggak 100. Kalau nggak 100 salah itu. Ya. Iya, Pak. Pas 100, Pak. Iya, Pak. 100, Pak. Oke. Oke ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bentar, Pak. Oke. Silakan dicatat ya. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Ini kita udah kayak papan tulis ini Bapak Ibu ya. Saya bisa menghapus, bisa menulis ya. Oke. Sudah selesai Bu Ilva? Catat? Udah, Pak. Oke. Yang selanjutnya kita bahas tentang frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu kita akan lihat dari dua sisi. Maka saya bikin di sini ada F1 ya, dan satu lagi ada F2. F2. F1 ini coba Ibu catat di catatannya.
F1 ini adalah frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi, ya. Jadi F1 itu adalah frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi. F2 sama dengan frekuensi kumulatif untuk frekuensi relatif, ya. Frekuensi kumulatif untuk frekuensi relatif. Nah, ini dua. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat bagaimana frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi. Ya, kita lihat ini, ya. Yang kita lihat adalah frekuensi. Maka, untuk mengkumulatifkan, tentu kita mulai dari angka pertama untuk datanya. Maka angka 4 kita pindahkan ke F1. Nah, ini mohon disimak ya, Bapak Ibu. Kumulatif itu penjumlahan. Maka, 4 ditambah 20 sama dengan 24. Ya, 24 ditambah 7 berarti 31. 31 tambah 9? 40. 40 tambah 6? 46. 46 tambah 2? 48. 49, 50. Paham ya? Nah, itu namanya adalah frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi. Yang kedua adalah frekuensi kumulatif untuk frekuensi relatif. Jadi kita mulai lihat atau lirik frekuensi relatif saja. Maka angka 8 pada frekuensi relatif saya pindahkan ke sini. Ya. 8 tambah 40, 48. 48 tambah 14 berapa, Bu Endang? 72, Pak. Masa 72? 62, Pak. Ibu Endang terlalu 62. Iya. 62, Pak. 62 tambah 18 berapa? Ya, 62 tambah 18. 80, Pak. Berapa? 80. 80. Ya, 80 tambah 12? 92. 92, Pak. 96, 98 dan 100. 100. Oke. Paham kan Bapak Ibu? Paham, Pak. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara bikin distribusi frekuensi sampai dengan kumulatif, wah, udah beres ya, sudah aman. Ya, silakan dicatat baik-baik, Bu. Ini garis saya memang nggak lurus, Bu, karena saya kan menulisnya di awan ini. Jangan Ibu bikin pula di catatannya mencong-mencong seperti saya pula ya. Yang bagus bikin di catatannya, Bapak Ibu. Ya. Ini kenapa dibikin mencong-mencong catatannya? Bapak nulis seperti itu pula, ya, jangan pula ya. Minumlah kopi itu, Pak Ari. Ya, serius kok harus diisi dulu energinya. Nanti lama-lama akan tambah sulit ya. Tapi saya akan coba memberikannya tidak memusingkan kepala ya. Oke. Sudah selesai mencatatnya, Bu Enda? Sudah, Pak. Ya. Berarti Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan ya sampai di sini, Bapak Ibu. Sudah sampai ke sini. Ini udah kita bereskan. Sekarang kita mulai masuk ke sentral tendensi ya. Jadi kita mulai membahas sentral tendensi ya. Kalau ditanya orang, Bu, apa sih sentral tendensi itu? Bahasa kitanya adalah tendensi pusat ya. Di dalam tendensi pusat ini biasanya kita membahas yang pertama itu adalah mean ya. Mean atau nilai rata-rata. Kalau misalnya ini Bapak Ibu ada 35, 65, 40 ya, 45, 60, 65, berapa rata-ratanya, Bu Endang? 5, Pak. Wih, hebat Ibu ya, capek dapat 5 ya. Dari mana dapat itu, Bu? Gimana caranya Bu Endang dapat 5? Berapa nilai rata-ratanya? Kalau banyak datanya ya 5, Bu Endang. Yang bertanya nilai rata-rata atau mean ya. Maka biasanya Bapak Ibu kita menggunakan seperti ini. XI dibagi dengan N ya. Berarti 35 tambah 65 tambah 40
tambah 45 tambah 60 tambah 65 dibagi dengan 5. Kok 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 6 ah. Ayo 6, 6 Pak. ah. Oleh. Siap, berapa 5 tadi 6 ya. Coba berapa tuh Bu Ilfa? 255,8 Pak. 255,68. 255,8. Masa iya 255 pula? Dia tidak salah Bu Ilfa tuh. Kulit Pak. Kita mulai lihat kok aneh lah nampak. 5 tambah 42 tambah 45 tambah. Bu Ilfa kok harus coba jadi calian. Kok saseo itu karam. Pak. Iya betul ah. Iya mantesnya nak hari kalau lah batu tuh ayo. 8. Oke ya. Oke, sip. 51,6. Kok beda-beda? Batu. Coba cara penjumlahnya apa tadi? Coba 35. Cobalah 35. Ya, Mama yo agak curiga lo jo angko Bu Ilfa kok angko gak dapat 35 ditambah 65 ditambah 40. 51,6 Pak. Iya, Bu Ilfa. 51,6 Pak. Coba coba Bu Ilfa kalkulatornya. Coba 51,6 ya, Bu Ari. Ya Pak, 51,6 Pak. Coba Bu Ilfa coba kalkulatornya tuh di refresh. 51,6. Bu Ilfa nanti salah nanti. Ya Pak. Ya. Angkonya agak aneh, makanya agak curiga kan. Makanya disuruh Pak Ari mencari. Oke ya. Ya Bu Ilfa coba kalkulatornya tuh ada AC-nya itu coba ditekan. Kemudian C-nya ditekan. Itu refresh namanya itu di udah ya. Kok karam mau suruh Bu gara-gara Bu Ilfa Bu. Apa banyak pertanyaan ke Bu Ilfa ya. Akhirnya disampaikan salah ya. Tapi ingat Bapak Ibu, yang seperti ini tidak keluar di ujian kita ya. Dan di penelitian kita juga tidak akan kita lakukan karena ini cara anak SD ini ya untuk mencari nilai rata-rata. Yang kita lakukan di dalam penelitian itu kita menggunakan rumus FI dikali XI per sigma F ya. Ya, ini rumus yang akan kita gunakan. Di mana ini adalah min atau nilai rata-rata. Kemudian FI adalah frekuensi masing-masing kelas interval. Kemudian XI adalah nilai tengah masing-masing kelas interval. Nah, ini ada rumusnya XI ini batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nanti akan saya terangkan mana batas bawah, mana batas atasnya. Kemudian sigma F adalah jumlah data ya. Ini adalah jumlah data. Coba dicatat dulu Bapak Ibu. Ini penting ini. Nah, ini yang akan kita bahas ya. PAG XI tadi apa tuh Pak? XI itu nilai tengah masing-masing kelas interval. Rumus XI itu adalah batas atas tambah batas bawah bagi 2. FI ini frekuensi masing-masing kelas interval ya. Oke Bu Ilfa? Belum Pak. ya. Anca Bu Ilfa mau di Pak Ari itu di pantai itu biar 2 anginnya kan. Ikut di sungai itu angin itu. Oke sudah ya. Kita akan coba menggunakan rumus ini ya. Dengan catatan kita kembali ya membuat tentang tadi ya umur tadi 25 sampai berapa tadi Bu Ilfa? 95 Pak. 25 sampai 24 Pak. Nah, kan baru saya bertanya ke Bu Ilfa salah ya Allah Pak aku Pak Ari 35 Pak Ari sampai 44 ya
45 sampai 54 ya. 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, 85 sampai 94, 95 sampai dengan 104 ya. Saya tidak menggunakan teli lagi, tapi teli itu saya lanjut saja ke frekuensi ya. Seperti di sini ada frekuensi. Ya, berapa tadi nih Pak Ari? Bilva? 8, 8. Ya, Bilva? 40, 40, 14, 14, 18, 18, 12, 12, 4, 22. 4, 2, 2. Ini 50 ya. Oke, apa katanya tadi? Kita perlu XI. Nah, ini. XI ini saya sampaikan ke Bapak Ibu. XI itu adalah Pak, maaf nilai, Pak. ya, Yang jumlah di bawah ini yang F 4 bukan 8 enggak Pak. Kalau ini tuh jumlah 100. Allah. Ya Allah, salah. Bu, coba cari yang XI, Bu. Yang XI itu yang ini, Bu. Ntar ya, saya coba ini dulu. Yang saya minta ini 4, 20 ke ikut apa ikut Iya. ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. terus itu Pak. Nggak fokusnya deh. Awal asiknya mencatat, kira ini catat salah. Astagfirullah. Untung ya ada penghapus Ibu. Ntar saya cas dulu laptopnya Ibu. Dicatat ya Bu, di catatan Ibu. Nanti saya minta. Ya, berapa Bu Ilva? Ayo, jangan yang salah Bu Ilva, yang benar. 4 ya? 4, 2, Iya. 4, 20, Ah, 7, 7, 9, 9, 6, 6, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Oke, ya. XI ini, coba perhatikan. XI itu tadi batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Ya kan, rumusnya. Ini namanya batas atas, Bapak Ibu. Jadi 34, 44, 54, 64, 74 itu batas atas. Sampai dengan 104. Ya. Sementara 25, 35, 45 itu adalah batas bawah. Maka untuk XI yang di sini itu adalah 34 ditambah dengan 25 bagi 2. Ya. Nah, yuk, berapa itu? Batas atasnya 34, batas bawahnya 25. Berarti 34 tambah 25 bagi 2. Berapa itu Bu Endang? Bu Endang baru ditanya, pasiennya bertanya dulu kan? 42 Pak. Berapa? 42 Pak. Salah. Bagi 2. 3, 4, Bagi 2-nya jangan lupa. Ini tambah ini bagi 2. Ya. 29,5 Pak. 29,5. Ini kalau lah betul loh. Ini langsung ibu ya. Paham ya? Kenapa 29,5? Paham Pak. Tuh. Ini lagi. 44 tambah 35 bagi 2. Berapa? 39,5 Pak. Agak cameh Bu Ilva menyabik anangku. Pak, saya tidak Pak 2, 3, 4 tambah 25. Ya. Sama dengan dulu. Oh, sama dengan dulu. Itu. Coba. 4 tambah 25. Sama dengan. Oke. Nggak oke deh Bu. Angkonya sabi. Oke. Ya, Bu Ilva ya. Bu Ilva, bantuannya dia dulu duduk belakang, gina. Berarti tambah 10 semua nanti ujung ini Pak. Ya gimana Bu Endang?
Ya, yang ini kan Ah, 29,5, bawahnya kalau lagi 39,5 itu per yang namanya 9,5. belajar Bu Endang. Ya, itu mantap Bu Ya, Endang tuh. Itu karena kelipatan kita 10 ya, kebetulan nih iya. Bu Endang ya. Nanti kalau kelipatan kita nggak 10, jangan dicoba-coba pula seperti itu ya Bu Endang ya. Kacau kita nanti ya. Nah, ini benar ini 39,5 9,5, ya. Ini empat puluh 9,5. sembilan koma lima. Ini kebetulan aja ini, tidak boleh Oh gitu. diberlakukan sama ya. Ya Pak. Ini kebetulan saja karena kelipatan 10 ya. Coba hantam sih saudara murid itu salah Pak. Oke. 99,5. Ya, ini kebetulan karena kelipatannya 10. 10 itu kan ideal, Bu. Dia membagi sama banyak ya. Makanya bisa seperti itu. Kalau Bu Ilva nioman mantesan yang tadi ya, tesan di kalkulator tuh jangan biko dua tiga ampe ampe tambah 35 dibagi dua sih itu ya beda angko aja orang ini ditambah ini sama dengan aja dah. Oke ya. Oke, Pak. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan dengan FI dikali XI ya. FI dikali XI. Karena rumus kita itu ya. Berarti di sini 4 kali 29,5. Berapa tuh Bu Ilva? 4 kali 29,5. Nah, kan agak malih Bu Ilva nyobain angko tuh ya. Banyak Terus, angko Pak, tuh simpan-simpan ya kan. Berapa? 118, Pak. 118. Benar Bu Ilva? iya, Ah, Pak. 20 kali 39,5. 790. 290, Pak. 790. 7 kali 49,5. 198, Pak. 198. 9 kali 59,5. 535,5. 535,5. 6 kali 69,5. 417, Pak. 417 ya. 2 kali 79,5. 159. 59. Ini 89,5. Ini 99,5. Coba dijumlahkan semuanya Bu Ilva. 7 Oke, kali Ya. 49,5 itu tidak salah tuh, Pak. Kan ada aja salah. Yang mana tuh Bari? Yang mana tuh Bari? Yang nomor 3, Pak. Nomor 3 ini berapa Bari? Aduh aja salah bro ya. 346,5. Berapa harusnya? 346,5, Pak. 2, 4, 346,5. 346,5. Aduh aja salah. Ceklah Pak Ari Biko ke bawah Biko. Wak baulang lu lagi. Dicek Yuk, ya, Bang dicek. Adi. Satu ya, Bang. Dicek. Cek and recheck ya. Bu Endangnya ditulis yo, dicek Bu Endang ya. Oh, agak kurang yakin lah jadinya kan. Ya lo makan ya, Pak. Itulah lah makonyo sebelum kuliah lah Pak Kecian tadi siap cemilan di buku. Kalau sudah yakin pasti jumlahkan ya berapa jumlahnya itu. Karena kalau salah salah semua ya. Dua lima lima jumlah, Pak. 2, 5, 5. Oke, berarti kita sudah bisa mencari nilai rata-ratanya. 2, 5, 5, 5 dibagi dengan 50. Berapa itu? Lima satu koma satu. 51,1, Pak. Berapa? 51,1. 51,1. Ini bisa kita jadikan 51 saja ya. Oke, itulah nilai rata-rata kita ya.
Nah, bukan. Bukan. Sampai di sini paham nggak kita semua? Paham? Paham, Pak. Apa? Kuliah itu memang paham, Bapak Ibu, karena ini nanti akan Bapak Ibu lakukan ketika penelitian, ya. Kalau ini nggak paham nanti sulit nanti. Oke ya, kita sudah menyelesaikan central tendency pertama pada mean ya. Kita lanjutkan yang kedua tentang median ya. Kedua tentang median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Ini saya contohkan ini. Oke, Pak Ari, mana nilai tengahnya ini? Kalau angkanya seperti ini, mana nilai tengahnya? 35 kan, Pak. Berapa, Pak Ari? 35, Pak. 35. Menurut Bu Endang, mana nilai tengahnya? Bu Endang? 35, Pak. 35. Bu Ilva? 35 juga, Pak. Karena masuk karung masuk duanya. Salah, Bagi dua kan, Pak. Ah iya, kenapa? Bagi dua, Kenapa bagi 35 dua, Pak Ari bilang? Enggak, Pak. Jumlahnya tiba. Apa yang salah ya? Walaupun Pak Ari sudah benar ya kalau menaruh angkanya, angka 35 itu berada di tengah ya. Tapi apanya yang salah dari jawaban kita itu? Ada satu langkah yang terlupakan dan biasanya ini bikin orang salah ya. Dulu waktu Pak Ari dulu namanya apa ya? SPMB itu kalau untuk negeri itu. Kalau sekarang UTBK namanya kan. Kalau dulu Pak Ari apa namanya? Termasuk perguruan tinggi itu. Kalau saya SNMPTN namanya dulu. Kalau Pak Ari apa? Masih SMPTN juga. Ah ya. Lulus Pak Ari dulu, Pak Ari? Siswa enggak, Pak. Karena salah satu pertanyaannya ini nih ya. Salah jawabannya ya. Coba kira-kira apa yang saya bilang salah itu kira-kira apa? 33,5, Pak. Anak salah ya. Yang salahnya itu apa ya? Coba lihat angkanya ini. Berurut nggak angkanya ini? Enggak, Pak. Harusnya langkah pertamanya urutkan dulu angkanya. Berarti di sini adalah 18, 19, 25, 35, 45, 46, 47. Walaupun jawabannya salah ya, benar ya, tetapi langkahnya itu yang tidak dilakukan. Itu banyak itu ya. Sehingga ya ini kebetulan angka 35-nya ini benar-benar berada di tengah ya. Pas berada di tengah ya. Benar jawaban Pak Ari tadi, tapi sebenarnya langkahnya salah karena langsung ditebak 35 tanpa mengurutkan dulu ya. Ini dan kebetulan pula angkanya 3 di kiri, 3 di kanan ya. Kalau seandainya angkanya begini, 18, 19, 25 langsung 35 gitu ya. 45, 46, 47. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Ini di sini kan? Berarti 45 tambah 35 dibagi 2. Nah, ini nilai tengahnya. Ya. Kan ini kebetulan pas di sininya 3, di sininya 3 ya. Ya, tapi kalau dia seperti ini, maka nilai tengahnya berada di antara ini, ya. Nah, maka berapa angkanya, Bu Ena? 45 tambah 35 bagi 2? 40, Pak. 40. Tapi kita berpikir ini tidak keluar pula dalam penelitian kita nanti ya. Ini untuk SNMPTN yang gagal kemarin ini ya. Oke, apa yang kita bahas ya di dalam penelitian ini yang kedua di median itu, ya kita menggunakan nilai B tambah P dikali dengan setengah N dikurang F besar dibagi dengan F kecil ya. Di mana ME itu adalah median. Ya, B. Nah, ini dicatat Bapak Ibu karena ini panjang sekali ya kalau saya tulis di sini. Iya. ME sama dengan median, B sama dengan Bilva, dicatat Bilva. Ya, Pak. Nah, B sama dengan
batas bawah kelas median, batas bawah kelas median, di mana median akan terletak. Pilva dicatat je di HP-nya dagunya kawan. Sudah, Ini Pak. sudah mencatat, ya Allah. Dagunya di HP-nya kawan. Balik cara Bu Ilva ke mencatat tuh dagu tangan ke mencatat tuh di dagu. Sudah, B Pak, sama batas dengan- bawah kelas median. Nah, tuh. Nah, Batas bawah kelas median di Dah. mana median akan terletak. Titik. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Ya, biasanya ada pada frekuensi terbanyak. P sama dengan panjang kelas median. Ya, P sama dengan panjang kelas median. Ya, panjang kelas median. Ya, setengah N. Ya, itu sama dengan setengah dari data. Ya, berarti ini adalah setengah kali 50, berarti 25. Ya. F besar itu adalah ini catat ya, frekuensi kumulatif. Ya, F besar itu adalah frekuensi kumulatif yang nilainya lebih kecil dari kelas median. Ya, jadi F besar itu adalah frekuensi kumulatif yang nilainya lebih kecil dari frekuensi kelas median. F kecil sama dengan frekuensi kelas median. Ya, F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Oke. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami untuk mencari nilai median pada penelitian kita. Oke, sudah Bapak Ibu? Saya lanjutkan ke slide yang tadi. Kita kembali bikin umur 25 sampai dengan 34, 35 sampai dengan 44, 45 sampai dengan 54, 55, 64, ya, F-nya bantu lagi Bu Ilva. 4, 4, 20, 20, 7, 7, 9, 9, 6, 6, 2, 1. Ya, apa yang kita butuhkan dari rumus tadi, Bapak Ibu? Nilai F besar, ya. F besarnya berapa ini? 4, 24, ya, 31, 40, 46, 48, 49, 50, ya. Oke. Ya, kita mulai. Apa katanya yang pertama, Bapak Ibu? B. B adalah batas bawah kelas median yang biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Nah, ini langsung kita tandai. Frekuensi terbanyak kita ada pada angka 20. Kan, Bu? Ya. Oke. Ya, Paham, Pak. Mbak Ari? Maka nilai B kita itu adalah batas bawah kelas median. Berarti ini batas bawah, ini batas atas. Berarti batas bawahnya adalah 35. Paham? Bu Ilva, paham? Dari mana datang angka 35-nya? Dari batas bawah, Pak. Ya, batas bawah pada frekuensi terbanyak. Ah, ya benar ya. Batas bawah pada frekuensi terbanyak. P-nya berapa? P kita 10. Panjang kelas kita 10 ya. Ya, Dia Pak. nggak tahu loh panjang kelas 10. Ya, dari tadi berjalan ya. Apalagi setengah N,
Ya, berarti setengah 25. kali 50. Berarti ini adalah 25. Oke, apa lagi? F besar. Ini yang penting ya. Frekuensi kumulatif yang nilainya lebih kecil dari frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median kita ini, Bu. Ya. Yang lebih kecil itu ini, 4. Maka frekuensi kumulatif kita itu adalah ini nilainya. F besar kita adalah 4. Nah, coba Ibu baca lambe-lambe ya, definisi F besar itu. Frekuensi kumulatif yang nilainya lebih kecil dari frekuensi kelas median ya. Frekuensi kelas median kita 20, yang lebih kecil itu 4. Maka nilai frekuensi kumulatifnya itu di 4 ini. Ya. Bisa dipahami, Pak Ari? Nah, ini memang harus dicerna informasinya itu, kemudian baru kita bisa menerjemahkan angka mana yang diambil. Nah, ini saya contohkan ini, Bu Endang. Kalau misalnya frekuensi kelas median kita 9. Manakah frekuensi kumulatifnya? 9, Ini, Pak. ya, ini frekuensi kelas mediannya 9. Mana frekuensi kumulatifnya? F besarnya mana? 29. Ya, tidak paham. Ketahuan ya. Coba saya ulangi lagi di sini. Frekuensi kelas median kita 20. Ya, ini frekuensi kelas median. Yang ditanya di sini frekuensi kumulatifnya berapa? Definisi dari frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kumulatif itu didefinisikan sebagai frekuensi kumulatif yang nilainya diambil dari frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median 20. Yang lebih kecil dari 20 itu di atasnya 4. Nilai frekuensi kumulatif yang diambil adalah yang di sampingnya 4. Ini kebetulan nilainya sama 4 ya. Paham? Nah, coba saya contohkan ini. Sekarang frekuensi kelas mediannya 9. Frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas median itu berapa? Berapa, Bu Ilva? 7, Pak. 7. Berapa frekuensi kumulatifnya? 31. 31 ini yang diambil ya. 31 ini yang diambil. Ayo kita ulangi bersama. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif yang nilainya diambil dari frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Oke? Saya contohkan lagi. Ini misalnya frekuensi kelas mediannya 1. Mana yang lebih kecil? 2. Yang mana yang diambil? 48. Itu ya. Yang gitu caranya. Ya. Begitu caranya. Oke. Maka kita sudah dapatkan semua komponen nilai, maka kita tinggal membuat nilai median sama dengan 35 ditambah 10 dikali dengan 25 dikurang 4 dibagi dengan F kecilnya berapa? F kecilnya berapa? 20 ya. F kecilnya ini belum. F-nya adalah 20. Frekuensi kelas mediannya adalah 20. Berarti di sini 35. Nah, ini jangan ditambahkan ya. Selesaikan dulu yang dalam kurung. 25 kurang 4 berapa? 20? 1. Dibagi 20 berapa? Coba gunakan kalkulator. 1,05. 1,05 kali 10? 10,5. 10,5. 45,5. Inilah mediannya ya. Median kita adalah di 45,5. Sama rentangnya dinilai min tadi ya. Min tadi kita dapatkan berapa tadi minnya? 51 ya, 51. Kita dapatkan ini di 45,5 ya. Rentangnya sama ya. Dia terletak di rentang yang sama. Berarti jawaban kita benar. Ya. Paham Bu Ilva? Untuk saat ini sih paham, Pak. Itu sampai penelitian Bu Ilva, jangan sampai saat ini ya. Makanya diulang-ulang le, Pak. Nah, jadi ayo itu. Dan untuk saat ini seolah biko luput sama mulu juga anak-anak kini kayak Bu Ilva ya. Keluarnya dari pintu kan hilang sedolangnya.
Ini paham Bu Endang? Insya Allah paham, Pak. Itulah. Diajar nggak mode reguler, Ibu Samo ya kan? Tamat sarjana keperawatan, habis itu nulas lo kan? Di rendahan seketik itu kualifikasinya beda kan? Terpaksa dia Samo kan? Mau anggap ibuku reguler gitu kan? Supaya paham mengerti lo kan? Nanti kita belajar bagaimana menggunakan SPSS-nya Bapak Ibu. Jadi lebih gampang ya. Tapi SPSS saja, keilmuan Ibu tentang biostat ini nggak ada, itu nonsen itu. Keluar di SPSS nggak tentu, lah, wah sih, panjang siap keluar. Kenapa? Karena nggak memahami ini ya. Karena yang keluar di SPSS itu ini semua ya, yang kita bahas secara manual ya. Tapi kalau manualnya Ibu mantap, SPSS-nya jago, itu baru. Nurse escape-nya mantap. Jadi Nurse Endang Kusrini escape, buktinya SPSS nyaman ya. Mengolah data lah hebat ya. Kok enggak min antah, itulah bahayu agak laro lah nurse escape lu kan, aneh kacau ya Pak Adi. Hanya harus mode itu ya. Jadi walaupun Ibu kelasnya ini apa namanya, non reguler lah istilahnya ya, tapi kebiasaan Ibu harus sama dengan yang reguler. Ayo mau itu berkini Bu buka-buka buku nampak. Ayo baru kini yang buka-buka buku nampak. Biasanya didanga sih kan. Siap didanga tuh dalam mengerti dah hari ya. Lelah bohmu kalau payah. Andai ya. Alah mengecil bohmu lah hari. Ya Allah. Kat lambek tak kuliah sana Pak. Enggak ada. Talambek itu enggak ada tuh. Bisa asalkan mau ya. Di mana ada kemauan, ada jalannya, bisa. Tapi saya mengajar selama ini yang non reguler, Bapak Ibu, saya samakan dengan reguler. Tapi bisa kok sebenarnya. Tapi memang harus dipaksakan sedikit karena udah lama ada membahas hal-hal yang beginian kan. Tapi bisa. Sudah ya, Bu Ilva? Ya, Ilva tuh baru tamat kan Pak, gampang deh itu Pak. Bu Ilva kok? Banyak salah tadi Pak Ari. Kalau banyak terjerumus dari tadi ya. Oke, matematika kurang step Pak. Hanya ada lah sana Parita. Paham aja, jadi enggak aja paham dengan matematik agak lu kurang kan atau lebih di mana. Oke, kita lanjut sekarang dengan modus ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Saya akan bikin buku nanti Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga lebih memahami ya. Saya coba bikin bukunya itu yang tidak seribet buku-buku orang itu ya. Ketika dilihat bukunya orang pusing ya. Saya coba bikin bukunya enjoy gitu ya. Ini modus nilai yang paling sering muncul ini nanti kalau saya contohkan ya, ada 5, 6, 7, 8. Mana yang paling sering muncul di Pak Ari? 6 Pak. Nah, ini benar jawabannya ya. Ini 6. Tapi kita tidak akan mengerjakan hal yang beginian ya di dalam penelitian. Yang kita gunakan untuk penelitian itu, modus itu, atau biasanya kita simbolkan dengan MO, ya itu adalah B ditambah P dibagi dengan B1 per B1 tambah P2 ya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini di mana di mana B itu sama dengan batas bawah kelas modus, di mana modus akan terletak ya, di mana modus akan terletak yang biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Ibu Endang ini ketika saya sampaikan definisi masing-masingnya, Bu Endang nggak ada nih. Nanti ketika bahas soal Bu Endang ada. Jadi saya agak curiga aja Bu Endang nanti nggak tahu B itu yang mana. Kan definisinya nggak bisa. Ya kan? B itu batas bawah kelas modus di mana modus akan terletak.
yang biasanya ada pada frekuensi terbanyak. P sama dengan panjang kelas modus, ya, panjang kelas modus. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Itu B1. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi kelas modus. Oke, kita sudah definisikan semua, ya. Kembali kita pada data kita tadi, ya. Umur 25, 34, 35, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85, 94, 95, 104. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu persoalan dalam statistik ini, kita selalu kembali ke data awal, ya. Jadi nanti mengolah data juga seperti itu Bapak Ibu, ya. Kita harus kembali selalu ke data awal. Berapa Bu Ilva? 4, 20, 7, ya. 9, 9, 6, 6, 2, 1. Oke. Apa katanya tadi Bapak Ibu? B. Itu kita batas bawah kelas modus di mana pada modus frekuensi akan terbanyak. Nah, ini saya langsung tandai. Frekuensi terbanyak kita 20. Maka B kita ada di 35, ya. P-nya 10. B1 lagi. B1 itu adalah frekuensi kelas modusnya 20. Dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil. Berarti 20 dikurang 4. Berapa itu? 19. 12 berapa? kurang 4. 16. 16 Pak. 16 Pak. 18. Enggak, Barang. Pak. Bara. 16, Pak. 16. 20 dikurang 4. Ilva. Berarti lah mulai sadar Bu Iva. Nah, nambah ya. B2-nya 20 dikurang yang 7. Nah, ayo. 13 Pak. 13. 13. Nah, berarti kita sudah tinggal memasukkan masing-masing apanya? 35 ditambah 10 dibagi dengan berapa? 16 dibagi dengan 13 ditambah 16. Ya kan? Atau 16 boleh dulu. 16 di sini 13 ya. Ini 16, ini 13. Berarti 35 tambah 10. 16 dibagi dengan 29. Berapa itu? Coba cek. 16 dibagi dengan 29. 0,5, Pak. 0,5 kali 10. Berarti 35 tambah 5 ya. Berarti ini adalah 40. Berarti modus kita adalah 40. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Kita sampai jam berapa, Bu? 13.
13 berapa? 13.00. Oh, 13.00. Enggak, yang benarnya Pak Ari. Yang jadwal yang benar. 13.00 itu jadwal kita itu. Nah, ya, nah. Yang harusnya sampai jam berapa kita, Bu Ilva? Sebentar, Pak. Coba cek. Biar saya juga bisa menghitung sampai ke mana saya berikan di pertemuan kita 1-2 ini. Gitu. Di 34 nanti kita harus sampai ke inferensial ya. 11, 12, 13 sampai jam 1, Pak. Memang 2 jam, Pak. Oh, memang sampai jam 1 cuman ya? Ya, 13.00, Pak. Ya, berarti sampai 30 menit lagi ya. Padahal yang mau kita terangkan banyak lagi ya. Oke lah ya. Sampai di mana selesai saja nanti ya, Bapak Ibu ya. Penting jangan jamnya ditambah pula nak Pak Ari ya. Pak Ari nyala kagak baik kama ya. Oke, sudah selesai mencatatnya Bapak Ibu? Belum, Pak. Silakan dicatat. Bu, Solo li aman Bu. Di Buki sama apa banyak yang apa Bu? Longsor ke Solo aman? Aman, Pak. Aman ya? Pak. Alhamdulillah. Ini Mega jalan apa Lembahana itu putus Bu. Saya itu dari sore kemarin dari Padang, alhamdulillah setelah saya sampai di Bukit Tinggi baru dapat kabarnya jalan itu putus. Memang putus Bu, nggak bisa lewat. Dua mobil truk truk besar itu masuk ke sungai itu, memang bahaya. Saya di jalan itu kemarin. Tapi alhamdulillah selamat, aman. Sudah Wenda? Udah, Pak. Sudah. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu juga mempelajari ini ya. Tapi saya lihat waktunya nggak mencukupi. Kalau saya bahas juga tentang kuartil, desil, dan persentil, itu waktunya sangat banyak terpakai. Berarti untuk kuartil, desil, dan persentil ini saya skip saja. Saya lanjut saja ke kedua poin yang penting untuk Bapak Ibu ini ya, pahami nanti ketika melakukan penelitian ya. Itu adalah deviasi dan variasi ya. Jadi kita lanjutkan saja ke standar deviasi dan variasi. Karena waktunya hanya 30 menit ya. Jadi standar deviasi dan variansi. Ya, apa itu standar deviasi? Standar deviasi ini adalah simpangan ya. Simpangan yang menjadi penentu nilai antara mean ya dan standar error ya, standar error. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita melakukan penelitian itu pasti akan ada bias ya. Bias itu sedapat mungkin harusnya bisa diminimalisir ya, tetapi kita tidak akan bisa menolak adanya bias itu. Kenapa bias itu terjadi? Yang pertama bisa saja dikarenakan kita sebagai peneliti tidak terlalu detail ya mengambil semua data. Jadi ada kesalahan peneliti, human error namanya. Ada lagi kesalahan instrumen, misalnya kuesioner kita belum mampu menjawab seluruh tujuan penelitian kita. Banyak bias di sana, itu bisa juga menyebabkan terjadinya bias ya atau error atau simpangan yang terjadi pada data yang kita temukan ya. Kemudian satu lagi variansi. Variansi ini sebenarnya erat kaitannya dengan standar deviasi ya, karena dia merupakan akar dari standar deviasi. Jadi kalau kita sudah mengetahui standar deviasi, artinya variansi kita sudah bisa juga mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, apa rumus dari standar deviasi itu? Standar deviasi ini kita singkat saja dengan SD.
standar deviasi. Rumusnya adalah XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ini ada sigma di depannya ya. Dibagi dengan N kurang 1. Ya. Jadi semuanya itu dalam sigma. Ya. Semuanya itu dalam sigma. Di mana SD adalah standar deviasi. XI adalah nilai tengah masing-masing interval. Kita udah tahu rumusnya tadi. Apa rumusnya, Pak Ari? Nilai tengah masing-masing, nih, sini ya. Interval. Apa rumusnya tadi? Batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Kemudian N adalah jumlah data. Ya. N kurang 1. Berarti kalau data kita 50, maka di bawah ini nanti dibagi dengan 49 karena N-nya dikurang dengan 1. Oke, inilah rumus yang kita gunakan untuk standar deviasi. Oke. Maka variansi ini biasanya nanti kita simbolkan dengan P, itu sama dengan SD dikuadratkan. Ya, kalau dia dikuadratkan, maka P ini rumusnya nanti adalah sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Inilah rumus untuk variansi ya. Oke. Ya, silahkan dicatat dulu rumusnya. Kita akan kembali ke data kita tadi. Oke, sudah selesai mencatatnya, Bapak Ibu? Kita kembali ke data kita ya. Oke, kita punya data tadi. Ini aja yang kita hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak kita gunakan. Ini udah dicatat tadi ya, Bapak Ibu ya? Bapak. Berarti di sini yang kita butuhkan ya, kalau kita mau mencari nilai standar deviasi, kita butuh XI. Coba cek catatannya, XI-nya di sini berapa Bapak Ibu? 29,5 ya. 39,5, kemudian 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, dan 99,5. Ini karena gampang ini, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga butuhkan di sini XI dikurang dengan X rata-rata. Berapa X rata-rata kita tadi? Rata-rata kita berapa tadi, Bapak Ibu? Ya, berapa tadi X rata-ratanya? Ya, lihat catatannya tadi. Berapa rata-rata kita? 51 ya.
Berapa tadi Pak Ari? 51, Pak. 51 ya. Oke. Nah, kita mulai ini Bapak Ibu. Kita mengurangkan XI 29,5 ini dengan 51. Berarti 29,5 dikurang 51. Berapa tuh Pak Ari? 29,5 kurang 51. Minus berapa? 21,2 ya. 5, Pak. 5. Benar Bu Ilva? Oke, lanjut. 39,5 kurang 51. Rafflesia. Min 11,5. 11,5. 49,5 kurang 51. Min 1,5. Ya, 59,5 kurang 1. Kurang 51. 8,5. 4. Berapa? 8,5, Pak. 8,5 dicek ya Pak Ari. 69,5 kurang 51. Ibu Ilva ini senyum pula. 18,5, Pak. 18,5. Percaya kok Bu Ilva ya. 79,5 kurang 51. 28,5. 28,5. 89,5 kurang 51. 38,5. Enak ya angkanya ini ya. Ini berarti 48,5 ya. Coba cek Pak Bu Ilva. 8,5. Ya benar ya. Ya, Pak. Sekarang kita cari XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Ya. Ini gunakan yang saintifik tadi kalkulatornya. 21,5 dikuadratkan. Jadi tinggal cari yang X kuadrat. Tekan angka 21,5. Minus kali minus berarti plus ya. Langsung positif ini. Coba berapa itu? Berapa Wilfa? Dikuadratkan. Bu Ilva kok jadi nungguinnya. Pak Ari, coba cari yang lihat yang saintifik tuh Pak Ari. Biar kayak betul-betul paham kita ya. Lihat yang saintifik itu, lihat yang X kuadrat. Ada nggak di sana? Ada nggak X kuadrat? Ada, Pak. Ada. Coba tekan itu, kemudian ketik 21,5. Berapa? Sembandingankan. 462,25. Ini bisa Bilva atau Bilva? Kayak kumanang sobo, Pak. Dibuat supaya batu bener mode yang apa tuh loh, mode yang anak-anak ITB itu loh. Ya lah. Dicobakan. Jangan salah sedikit. Berapa tadi Pak Ari? Coba cerita. Berapa tadi Pak Ari? 462,25. 462,25. Ini hasilnya. Coba Bilva cari. Cek yang X kuadrat Bilva. X kuadrat. Ini galak Bilva. Kayak gitu Pak. Berhasil Bilva, coba. Baras ini, coba Bilva bacuan. Entah Pak. Gitu Pak. Kalkulator Bilva kok agak aneh. Kok kan yang dua kenapa 2 kuadrat? Iya itu betul. X kuadrat. Nggak 2 ada X kuadrat. Itu nggak ada 2 tuh. X kuadrat nama itu. Betul tuh. Itu. Oh iya. Lah. Tapi itu nggak buruk sih Pak. Aduh, HP lu disalahannya. Salah pin. Ya, lanjut. 11,5. Yuk, Pak Ari. Berapa itu? 132,25, Pak. 132,25. 1,5? 2,25. 2,25. Sebenarnya angka kita ini asik ini. 8,5 dikuadratkan? 72,25.
72,25. 18,5 dikuadratkan? 342,25. 342,25. 28,5 dikuadratkan? 812,25. 812,25. 25. Oke, 38,5 dikuadratkan? 1482. Bentar ya. 482,25 ya? 25. Oke, terakhir 48,5 dikuadratkan? 2352. 2000? 352. Oh, 2352,25. 25. Tak dihapus ini nanti kacau. 3 3 52. 2352 ya. 25. Ya. Nah, jumlahkan semuanya Pak Ari. Jumlahkan dari atas ke bawah. Makanya kita tuh harus ada kalkulator saintifik itu ya. Di ibu penelitian itu HP-nya itu sangat penting ya untuk mencari berapa kuadratnya, berapa akarnya ya. Bu Endang bisa, Bu Endang? Bisa. Ya, Pak. Iya, Bu Endang tadi banyak non-loss tuh. Definisi Bu Endang pasien gitu kan. Yakin saya tuh Iya, pasti ada loss-lossnya itu ya. 5658. 5658. Pas, Pak. Pas, Pak. Pas ya, berarti nilai SD kita itu adalah akar dari 5658 dibagi dengan 49. Tahu di mana letak 49? Bu Ilva? Bapak, Tahu kenapa angka 49 di bawahnya ini? hasil dari Inter, Pak. Jumlah kurang 1, Pak. Jumlah Iya. kurang 1 ya. Tadi Coba berapa itu? 5658 bagi 49 berapa? 115. 115. Oke, akarnya coba dicari. Akarnya. Ada pula di saintifik itu tuh ada akar itu. Ada akarnya. 10,7, Pak. 10,7. Iya lah ya, meritu Bu Ilva. Iya 10,7 Bu Ilva. Mak, nampak aja lah hilang lah. Libat tuh Bu Ilva. Wah. Oke ya. Oke, berarti kita sudah bisa membuat kesimpulan awal. Apa kesimpulan awal yang kita bikin ya? Bahwasanya umur responden adalah, ini kita bikin kesimpulan awal. X rata-rata plus minus standar deviasi ya. X kita tadi 51. Standar deviasi kita adalah berapa tadi? 10,7 ya, 10,7. Berarti ini rentangnya adalah 51 tambah 10,7 dan ya 51 kurang 10,7. Coba 51 kurang 10,7 berapa Bu Ilva? 40,3, Pak. 40,3 tahun ya. Kemudian 51 kurang 10,7 60,7. ikut tambah Mbak lu kok 40. 51 tambah 10,7 Mbak Bu Ilva. 1,7, Pak. 1,7, Pak. Allah, ya Allah. Ya Allah, salah. Apa langsung bicayu? Ini berapa? 40,3. Baru 40,3 tahun ya. Jadi responden memiliki umur pada rentang 40,3 tahun sampai dengan 61,7 tahun. Ya, ini kesimpulan awal kita. Ya.
Jadi rentang umur responden yang kita lakukan penelitian itu dimulai dari 40,3 tahun sampai dengan 61,7 tahun. Kalau Ibu mau bulatkan berarti dari 40 tahun sampai dengan 62 tahun. Paham? Paham, Pak. Oh, alhamdulillah. Coba catat lah, Pak. Catat dulu, catat dulu. Yang di sebelumnya, Pak. Wah, dulu dong. Allahu Akbar. Oke lah. Screenshot saya, Pak. Jangan deh, catat lah Bu Ilfa, jangan. Nado terus Bu. Kalau Bu screenshot itu Tuhan dah hilang lebih ke di HP. Ya, lah penuh memori itu. Habis ku hapus ya. Nah, dan screenshot itu lah hilang. Nah, catat. Aduh loh, screenshot. Nak zaman Ini bisa, nggak begitu loh. Aku nggak percaya kalau screenshot Pak Adolo mahasiswa sedang kuliah offline kan di fotonya kan, atau nggak percaya gitu loh. 8 HP itu di HP nggak ada yang mencatat jadi. Tapi catat Pak, foto aja, itu nggak percaya. Jadi catatlah selagi bisa mencatat, ya. Ya Bu Ilfa ya. Ya, Pak. Kalau di buku ndak ada yang mau diikut Pak Ari. Makanya Ambon dia mau ambil buku yang mau dibaca rumah menerangan gitu supaya paham. Banyak ya, karena saya kan juga semua materi pembelajaran itu ada video pembelajarannya. Itu banyak yang komen itu. Baru dengan Bapak saya bisa memahami statistik yang sulit ya. Saya ingin itu statistik itu gampang karena sebenarnya memang gampang. soal mendengar statistiknya adalah angka-angkanya semua, Pak. Iya, namanya kan penelitiannya kuantitatif ya, memang angka semua itu. Oke, Bu Ilfa, sudah selesai? Ya, silakan. Kalau langsung dipraktekkan kayak gini, insya Allah lah. Iya, memang kadang-kadang ada dosen itu memberikan pembelajaran itu hanya teori gitu, tapi prakteknya nggak ada, jadi bingung juga kan kadang-kadang. Ngambang jadi ya, Pak. Iya, mengambang, padahal dia tidak bisa diceritakan ya. Pembelajaran statistik ini harus dikerjakan ya, harus diselesaikan, harus dipahami bagaimana ya. Jadi banyak juga buku itu kadang-kadang definisi juga nggak jelas ya, yang mananya. Makanya tadi saya juga menjelaskan frekuensi kelas yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar seperti itu ya. Sehingga yang kita ambil itu di bagian masing-masing definisi itu tepat dan jelas. Sehingga tidak ada bias gitu. Oke ya, Bapak Ibu, ya waktu kita sudah jam 1, variansi juga tidak bisa saya lanjutkan, karena kalau saya lanjutkan, nggak jadi kita selesai jam 1, ya. Sekarang sudah jam 12.53, ya. Ada yang mungkin yang mau Bapak Ibu tanyakan, saya silahkan. Yang ini sudah dicatat berarti? Sudah, Pak. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu Iva, silahkan Bu Iva. Kalau Bu Endang, karena banyak yang lost, nanti simak lagi video ini ya Bu Endang ya. Di bagian yang lost itu nanti Bu Endang catat ya. Karena ini saya rekam ini. Ya. Oke, Bu Ilfa, ada yang mau ditanyakan? Kami dulu yang dicatat nih, Pak. Pahami dulu ini ya, berarti ya. Berarti kita ketemu lagi di minggu depan mungkin ya. Atau kita ikuti saja jadwal dari Bu Sita nanti. Yang penting Bapak Ibu jangan stres. Tapi saya agak sulit itu kalau seandainya tidak mengikuti pertemuan kita pertama ini. Besok kita lanjut ke pertemuan yang lebih sulit lagi dari ini ya. Itu yang nggak tahu saya apakah bisa dipahami atau tidak nanti. Tapi mudah-mudahan dengan di-share video ini nanti bisa juga dipahami. Oke, mungkin barangkali sampai di sini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat kita ketemu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak.